Oke teman-teman, Munahisa di sini aku mau menjelaskan tentang tadi ya timingnya tadi ya, apakah terbukti apa enggak ya. Bosan juga ini karena enggak ada kegiatan apa, jadi aku akan coba sekalian ngetes mic. Nah, sama cara entry di SNR per tiap hari ya. Kita akan coba analisa di mana nih, misal harganya membentuk ATH di sini ya, misal misal kita penutupan di sini kan, berarti kita akan kita misal buka chart jam 2 kan, atau jam 2 pagi, ini jam 2 ini jam 2 pagi, kita buka jam 6 pagi kan, itu jam 6 pagi WIB kan. Jadi kita akan entry jam 3 tadi, jam 3 kita akan entry tadi jam 3 atau jam 4, habis itu jam 8.30 atau jam 12.30 WIB, terus jam 15.30 sama jam 17 meta ya. Intinya itu jam 3 atau 4, jam 8.30, jam 15.30 sama jam 17 meta. Nah, mungkin ini apa sih kotak-kotak ini, sebenarnya kotak-kotak ini range harian aja ya. Ini jadi ini hari kemarin, ini hari tadi, ini hari besok, hari itu sebenarnya cuman range-nya aja, cuma biar kelihatan aja ini atas ini bawah. Nah, misal penutupan di hari ini ya kan, berarti kan kita punya target buat entry di caps kan, atau di FL kan. Nah, misal harganya di sini, misal kita taruh sini ya, misal harganya di sini, jadi kita punya target buat entry kan LS-nya di sini ya kan. Tapi apakah kita akan ambil entry di sini kan? Enggak. Kita kan entry cuma di ekstrim doang kan. Jadi di sini kita tandain dulu. Terus sama di bawah sini, di sini ada LS head, ini adalah FL-nya. Adalah FL. Terus ini adalah DP ya. DP. Saat dari sini kita mau target beli di mana nih? Jadi kita punya target sell di sini, target buy di sini. Nah, ini kan udah diambil, udah di break juga. Diambil, udah di break. Intinya harganya naik ke atas kan. Untuk pantulan yang ini capsnya mana, maksudnya MPL-nya mana, berarti kan kita bisa tandain LS-nya nih. Misal LS-nya di sini ada. Kalau aku biasanya nih tak tandain originnya nih. Cara ngambil originnya adalah cari LS-nya dulu. Misal LS-nya ini support di sebelah sana ada apa, maksudnya ada LS juga enggak, kalau bisa gede gitu. Jadi ini kita anggap sebagai LS. Jadi ini adalah originnya. Nah, kita berarti kan punya tempat entry di sini kan, kita bisa ambil full gini atau ambil freshnya di sini aja. Nah, jam 3 jalan ya kan, terus kita nungguin jam 3 nih, jam 3 ternyata belum nyampe kan, harganya belum nyampe, jadi kita nggak entry. Pas jam 4 kita bisa eksekusi entry sell di sini, TP di atas ini, atau 1/3 aja atau 1/2 aja, yang aman 1/2 aja. 1/3 dapat kan, dapat. Dah nih, dah tutup tuh. Nanti siang kamu buka, udah TP. Terus lanjut lagi, kita tunggu jam 8.30 atau jam 12.30 siang di WIB-nya. Nah, 8.30 kita buka lah, ternyata 8.30 harganya malah eksekusi lagi buat di sininya, jadi ngompres nih, full sini ngompres sana kan. 8.30 kita harusnya bisa entry di sini kalau nyampe, karena di sini juga ada liquidity juga, tapi ternyata dia enggak mantul, enggak ngambil. Jadi kita skip, kita tungguin aja lah, pokoknya nanti kita tungguin terus. Berarti kita tungguin jam 15.30 kan, apakah jam 15.30 nyampe apa enggak. Kita cari jam 15.30, kita tungguin sampai jam 7.30 ya, malam kan. Ternyata jam 15.30 ternyata eksekusi buat nge-sell di sini. Apakah kita ada rencana entry di sini? Ya tidak ada, berarti tidak entry. Kan gitu, simpel kan. Terus jam 17.30 kamu bisa entry di sini kalau misalnya kamu yakin ya kan. Kita tungguin aja 15.30, ternyata 15.30 eksekusi yang ini. Ya lanjut kan, 17.30 berarti udah nggak entry. Kita entry cuman di awal tadi pagi, ya udah. Next di hari selanjutnya. Di hari selanjutnya di sini kan 15
30. Kita analisa dulu ini hari ini 3 hari ini apakah ada tadi caps, ls dan lain-lain tadi kan. Ini di sini nggak bentuk, ini ada apa ini kan nggak jelas ya. Berarti kan target kita entry, berarti kalau nggak di sini dengan ls ini entry di sini atau di originnya. Originnya mana? Originnya adalah yang seperti rules yang ini tadi, yaitu ada ls entry kan, sama ada approach nanti kalau bisa ada approach. Nah, jam 3 nggak ada entry ya kan, 4 juga nggak ada, target kita ada di sini. Terus jam 6, jam 7, jam berapa ini? 6.30 udah masuk ya, kita jadi nggak entry, ketinggalan. Terus ternyata jam 8.30 nih, 8.30 dia membentuk caps di sini. Kamu bisa eksekusi aja entry nggak apa-apa dengan SL nya di sini, apa namanya, di headnya yang baru. Sebenarnya dia ngambil yang ini kan sebenarnya kan, cuman ya sebenarnya ada toleransinya sih, 1 jam ke depan atau 1 jam ke belakang. Cuman kalau bisa sih jam 8 atau jam-jam putih lah, jam 8, jam 8.30, jam 9 gitu, jam 7.30 gitu lah. Ini kan jam 7.30, yang penting nggak jauh-jauh dari jam 8.30 tadi. Entry kan kita di sini dapat itu banding 3. Terus harganya ngambil zona kita jam 00, jam 10 nih ya, nggak peduli lah ya kita ya. Terus kita berarti nunggu lagi jam berapa? 8.30, udah diambil jam 15.30 di sini. Harganya nggak fresh kan ini. Nah, 15.30 ngapain sih harganya 18.30? Ternyata harganya membuat penerusan. Tandain rotasinya. Apa itu rotasi? Ya duitnya muter. Nih, 17.30 mana? 17.30 ternyata harganya 17.30 mana ini ya, 17.30 ternyata 17 pas nih, 17 pas ternyata dia buat ini di sini. Kenapa di sini? Karena jam 16.30 dia udah ambil rotasinya, walaupun sebenarnya nggak ngambil yang freshnya di sini kan, dari ls yang ini kan, ls ya, ambil di sini. Nah, penutupan nih kan jam 2 nih pagi nih, kita punya target entry di mana? Kita punya target entry cuman buy doang karena selnya kita nggak ada, selnya kita ATH di sini kan. Jadi kita ngebuy jam 3 atau jam 4. Apakah nyampe harganya? Ini kan sel jam 2 udah nyampe nih, ternyata jam 2 udah nyampe. Jam 3 ini ya inilah kita, kalau ya yang penting udah sampai di zonanya kita entry, kita bisa entry. Selagi nggak break zonanya aja. Nah, kita bisa entry dapat 1/3 jam 3 pagi. Kita udah dapat 1/3 kan, jam 4, jam 7 dah dapat kan. Terus jam 8.30 mana kan, 8.30 kita nggak ada zona sell tapi harganya naik, jadi bidang yang nggak bisa apa-apa, kita liatin aja sebenarnya harganya mau kemana kan. 8.30 ternyata harganya membentuk target, dia udah nyampe target, nggak terlihat di belakang di jamnya, di mana jamnya 8.30 ya. Mantap nggak? Ini timing doang aja kamu bisa asal entry aja bisa, tapi ya nggak gitu kan. SOP-nya harus ada terusnya. Terus kita jam 15.30 kita entry di break, kita bisa tandain ini sebagai origin kita. Terus ini ls kita bisa tandain ini sebagai FL kan, FL cuman saya nggak fresh ya. Jam 15.30 kita bisa entry, misal kita punya target entry di sini. Nah, kita kan bisa 15.30 mana, 15.30 di sini kita sell, langsung sell gitu, nggak ada ini yang insentifnya, nggak apa-apa. Cuman nanti efeknya kalau harganya nggak turun 14 berarti dia akan 14 ke atas. Nah, ternyata 15.30 kayak 14. Kita bisa tandain kalau misal momentum masuk gini, berarti kita tandain ini ya, ini DP sebagai breaknya ya, ini kingnya, ini DP, ini FL lah ya. Kalau biasanya di DP yang kuat atau di king ya, sekalian gini.
Nah, terus penutupan jam 2 nggak ada, jam 3 momentum nggak tahu ngambil target apa nggak jelas, ya kan. 83 kita punya entry di sini atau di sini nggak bisa, ya suka-suka lah. Ini kan FL ya, ini kan FL kan, ini DP 830 ternyata 830 815 ternyata ngambil target yang di sini buat nge-sell ya banknya. 830 jam 9 sampai TG kita bisa entry karena masih di 830 ya, maksudnya masih di jam perbatasan mau penutupan ASEAN kan, itu kan 830 jam 12 siang itu. Enggak sih, apa itu, jam apa itu ya, itulah jam 12, jam istirahat, mungkin habis istirahatnya para ASEAN trader kan. Jam 9 kamu bisa entry di sini dengan TP 1/3 atau 1/2, tapi ternyata nggak dapat. Kamu bisa kecil-kecilin zonanya buat dapat 1/2. Kalau misal kamu mau target di sini juga nggak apa-apa sih, mesti kan masih logis. SL juga nggak apa-apa, SL kan biasa. Nah, terus jam 8.530 kita misal mau entry di situ, tapi ini sebenarnya nggak fresh ya, pasti kita ragu juga ini kita mau entry di mana kan. Yang jelas di sini 15.30 dia mantul buat ambil, mungkin ini tujuan 15.30 ini tujuannya untuk nge-break ya, untuk nge-break apa namanya FL-nya ini kan. Jadi dia ternyata momentum di New York-nya itu buat ini buat kembalikan gitu. Terus jam 17.00 nggak ada apa-apa, 17.00 ya, 00 apa nggak ada buat apa-apa. Kita bisa tandain aja ini sebagai rotasi kan. Ini adalah LS, FL, ini sebesar ini adalah FL baru, FLB, ini DP yang di break, ini DP buat nge-break DP nya kita tandain di sini. Ini pembukaan di sini kan jam 2.30 jam 3 pembalikan. Entah mungkin yang dilihat banknya mungkin sebesar ini ya namanya. Jadi jam 2.30 itu jam 3 itu dia momentum masuk, habis itu jam 4 dia penerusan. Kalau kamu mau entry sebesar ini jangan apa-apa, selagi ini belum di break ya. Cuman kalau nggak ada approach di sini kan nggak ada approach, jadi kamu bisa apa namanya ngebayai. Habis itu habis itu di sini ada DP ya kan. Jadi kita jam 4 jam apa ini, jam berapa ini, jam 4 masuk 8.30 nggak ada apa-apa. 8.30 nggak ada apa-apa. Kalau kita mau sell di situ ya resiko sih, kamu akan sell di situ nggak, pastinya secara SOP mu nih ya. Mungkin kalau kamu yakin kamu bisa entry di sini 8.30 nggak ada ya, 8.30 di sini nggak nyampe. Jam 9.30 juga nggak ada apa-apa. Mungkin kamu punya rules jam 13.00 juga bisa. Jadi kan aku nge-mention ya 13.00 sebenarnya bisa buat entry, tapi aku biasanya entry cuma pagi sama malam doang SOP ku. Kalau kamu mau entry di sini bisa entry gitu, terserah kalau sesuai SOP mu. Tapi ternyata dia memutuskan buat break, terus dia membuat rotasi di sini kan. Misal kita punya apa ini namanya approach-nya di sini kan. Ini kan kalau approach CP adalah zona tempat biasa nih simbah entry ini biasanya. Nah 8 jam 2.13 kamu bisa masuk, tapi SL berarti rotasi kan. Rotasi kamu berarti jam 17, jam 15.30 nggak ada,
11.30 ternyata ambil yang tadi yang nggak keambil. Cuman kalau SOP ku aku nggak entry ya, nggak bakal entry di sini. Terus aku nungguin jam 17.00. 17.00 di sini kamu bisa masuk dengan TP. Nah tuh baru tuh 3.00 ya. Jam 19 biasanya jam 19 sampai TP. Tapi biasanya aku 19 sudah enggak, soalnya jam 19 itu sama aja jam 9, jam 11 lah. Tapi biasanya kalau udah terlalu banyak entry, udah terlalu banyak SL tuh jadi kayak capek kan. Jadi kita nggak entry di sini. Terus penutupan, kita punya target entry di zona yang sama karena LS-nya adalah ini, LS head. Nah ini head lagi, ini LS, ini head, ini MPL. Habis itu ini bentuk DP, ya kan, ini LS head, ini LS head kan. Nah ini kita entry di sini. Secara SOP kan, SOP tadi senar itu tadi jam 2, jam 3 ketika nggak ada, jam 4 nggak ada, jam 8.30 masuk kan. Ya jamnya itu cuma itu doang, jam 3, 4, 8.30, 15.30, 17.00. Apa yang kamu bingungkan? Nah, apa? Terus jam berapa? Jam 15.30. Nih, 15.30 di sini. Kalau kamu mau ini misal CP kan, terus entry di sini. Nah, entry di sini kan kita 15.30. Nah, tapi ternyata kita ada ini juga, udah ada upload CP, udah ada re-entry. Nah kita bisa entry di situ. Yang target jauh ya nggak apa-apa, mau dikit juga nggak apa-apa. Kalau aku sih ada rulesnya yaitu biasnya ya. Jadi kalau misal kayak naik terus gini ya, aku ambilnya cuman 1/3, 1/2 gitu. Tapi biasanya zonku gede, biasanya aku entry dari sini, aku SL sampai sini. Nggak bisa kecil-kecil soalnya kayak gitu. Kamu bisa sell di sini kan, tapi ternyata SL ya kan. Terus rotasi kan, berarti rotasi kan gini. Enggak. 15.30 17 harganya ternyata ngambil sesuatu yang nggak diketahui oleh kita kan. Contoh aja ini sebagai ATH. Terus ternyata harganya ngambilnya jam 00. Ya udah, berarti kita nggak dapat kesempatan, harganya udah jalan duluan. Ini tujuan entry di jam 0 gini biar nggak masuk juga kita sebenarnya. Terus jam 3 kita misal ada entry di sini, yang bisa aja misal jamnya masuk kan. Kalau misal kamu ambil DP di sini juga bisa, cuman terlalu maksakan ya, maksakan aja sih. Apa targetnya kan nggak jelas, kenapa pembalikan kan nggak jelas kan. Terus di sini harusnya naik malah harganya turun, misal targetnya turun tapi ternyata malah ke bawah, ya berarti harganya TSL sempat juga gak jelas lah intinya harganya kan di sini kan. Rotasi nih, misal di sini ada rotasi. Nah misal kita punya target entry di situ, berarti kita jam 8.30 ngebreak di sini ya, udah nyampe target, yang target nggak kelihatan apa kan. Terus kita punya LS di sini, kita tarik aja ini ke sini. Kita punya LS di sini, kita tandain aja full kayak gini nih, bisa. ATH nih, ATH dan headnya 30 jam 13.00 nih kan. 00 masuk zona, kita bisa execute aja dengan harga di atas sono jauh karena ini ATH kan. Tapi ya sesuai dengan SOP kita buat target bikin di situ.
kita entry di sini dengan DP di sini. 1 banding 4 dapat. Kalau misal ragu ya 1 banding 3, 1 banding 2 jangan apa-apa. Terus 15.30 kan, 15.30 nggak jelas harganya ngapain di sini. Nah, dia malah membentuk apa ini? Origin kan ini. Dia mantul origin kan berarti. LS yang mana? LS yang ini. So, kita ambil LS dari situ kan. LS yang itu berarti kita entry di sini. Kayak gitu. Ini jam 17, nih jam 17 dia masuk zona kita. 17 kamu bisa entry. Walaupun ini nggak break, jadi emang high risk ya. High risk. Bisa SL di sini, terus SL di sini. Ini nggak dapat ya, dapat ya. Itu. Nah, gitulah. Next, silahkan titik 3 nggak ada, 4. Misal kita entry di situ 4 nggak nyampe, 4 nggak ada, 4 malah kembalikan penerusan. 8.30 ambil ini, 13 nggak jelas, 15.30 ambil ini kan. Kalau kamu misal pakai rules, tapi ini LS nya ini ya, oh yang itu deh, yang ini misal LS yang itu yang sebesar ini gunanya sebesar ini, LS yang bisa ambil lagi misal nggak masuk sih. Kalau misal mau entry-nya di situ sih, entry-nya di sini atau entry di sini sebagai DP ya, rotasi tadi loh, rotasi. Ternyata di ini jam 6.30 mau 5 kan, jadi kita nggak entry juga kan. 3.00 misal kita mau entry di LS yang itu, entry di sini harganya nggak nyampe, kita bisa tandain sebagai apa, liquidity ya. Liquidity. Terus kita di sini 8.30 nggak jelas ya, jam 13.00 target kita. Kalau aku misalnya disuruh entry, aku akan entry di sini. Nyampe 15.30 jelas kan, 17.00 jelas juga ya. Gini loh, maksudku memang kadang ada hari yang nggak dapat, kadang ada hari yang nggak ada sama sekali, kadang ada hari yang ada, karena emang nggak tiap hari harga membuat target ya, maksudnya nggak tiap hari ada target, jadi ya kayak gitulah. Udah, itu ku persembahkan untuk ini ya, untuk kalian belajar. Ini entry cukup gampang, ada timing, ada SNR, QM kampret ya, ini hitungannya QM kampret gitu, simpelnya cuman LS gini doang. Kamu udah bisa entry, kamu udah bisa profitable, kamu tinggal pelajari aja, kamu cari pair yang bagus apa, kamu analisa ini. Jadi ini di sini sebenarnya poinnya adalah kamu belajar ini aja, pakai apa namanya, period separator. Kamu udah bisa entry nih tiap hari berarti ada berapa kali itu, 4 kali kamu kesempatan entry, 0,5% tiap kali entry, 1/3, 4 kali nih. Kalau misal 2 kali doang, 1 kali tos, kamu profitable kamu. Dah, jangan dijual guys, ini ilmu mahal.